Di kota terpencil Ravensbrück, yang terletak di dalam perbukitan berhutan, sebuah legenda menakutkan menghantui penduduknya. Mereka berbicara tentang kesunyian yang bergema, fenomena yang akan menyelimuti kota tanpa peringatan, menenggelamkannya dalam keheningan yang tidak wajar. Tidak ada suara yang bisa menembusnya, tidak desiran daun, kicauan burung, atau bahkan bisikan penduduk kota, seolah-olah dunia ini menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Asal-usul kesunyian yang bergema diselimuti misteri, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai kisah peringatan. Beberapa mengatakan itu adalah kutukan seorang penyihir yang dirugikan sejak lama, yang lain percaya itu adalah anomali alam yang terkait dengan lokasi kota. Namun semua sepakat pada satu hal, kesunyian adalah pertanda sesuatu yang gelap dan mengerikan. Cerita ini berpusat pada Emma, seorang jurnalis muda dari kota yang baru saja pindah ke Ravensbrück, mencari kehidupan yang tenang jauh dari kekacauan kehidupan perkotaan. Dia menetap di sebuah pondok kecil di pinggiran kota, meskipun mendengar bisikan tentang kesunyian yang bergema. Dia mengabaikannya sebagai tahayul belaka hingga hari dia mengalaminya sendiri. Suatu pagi musim gugur yang sejuk, Emma pertama kali menyadari sesuatu yang tidak beres. Dia terbangun dalam keheningan yang mendalam, seperti yang belum pernah dia temui sebelumnya. Suara-suara biasa di hutan, kicauan burung, dengungan serangga dari kejauhan, tidak ada, bahkan angin tampak berhenti. Meninggalkan dunia dalam keheningan yang menakutkan. Dengan rasa penasaran dan sedikit cemas, Emma melangkah keluar. Udara terasa tebal, hampir bisa diraba, menekan dari semua sisi. Saat dia berjalan melalui hutan di sekitar pondoknya, dia menyadari bahwa tidak ada suara yang menyertai langkahnya, tidak ada derak daun atau patahan ranting. Seolah-olah dia bergerak melalui kekosongan. Kecemasan Emma tumbuh saat dia menjelajah lebih jauh ke kota. Jalanan sepi, toko-toko tutup, dan pasar yang biasanya ramai tampak kosong. Dia melihat sekelompok penduduk berkumpul di dekat gereja. Wajah mereka pucat dan letih, mereka berdiri dalam keheningan, seolah berkomunikasi melalui tatapan dan gerakan. Mendekati mereka, Emma mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Panik mulai merayap saat dia menyadari bahwa suaranya hilang, dicuri oleh kesunyian yang menekan. Upayanya untuk berkomunikasi hanya disambut dengan ekspresi tak berdaya dari yang lain. Seolah-olah tindakan berbicara telah dicabut dari mereka. Sepanjang hari, keheningan yang menekan semakin berat di kota. Orang-orang kembali ke rumah mereka, pintu dan jendela tertutup rapat, seolah mencoba menutup keheningan itu sendiri. Emma kembali ke pondoknya, pikirannya dipenuhi pertanyaan, apa yang sedang terjadi? Berapa lama ini akan berlangsung? Dan yang paling penting, apa penyebabnya? Malam itu, saat dia berbaring di tempat tidur, pikiran Emma beralih ke legenda kota. Dia teringat percakapan singkat dengan penduduk setempat, cerita tentang kejadian-kejadian sebelumnya dari kesunyian yang bergema. Setiap kali, itu selalu diikuti oleh tragedi kehilangan, kematian. Fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Legenda berbicara tentang kehadiran yang berjalan di antara mereka selama kesunyian, tidak terlihat tetapi dirasakan, dan mereka yang menghadapinya tidak pernah sama lagi. Seiring berjalannya waktu, Emma mendapati dirinya tidak bisa tidur. Keheningan itu menekan, menyesakkan, dan dia merasakan ketakutan yang semakin dalam. Pikirannya bermain-main, membayangkan bayangan di sudut-sudut kamarnya, derit lantai di bawah beban yang tak terlihat. Dia merasakan dingin yang tidak ada hubungannya dengan udara musim gugur, dingin yang seolah meresap ke dalam tulang-tulangnya. Kemudian, di tengah malam, dia mendengarnya ketukan lembut dan berirama. Itu adalah suara pertama yang dia dengar sepanjang hari, dan itu membuatnya merinding ketakutan. Ketukan itu berlanjut, pelan dan disengaja, seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang mengetuk pintunya. Jantung berdebar kencang. Emma bangun dari tempat tidur dan merayap ke jendela. Dia mengintip keluar ke dalam kegelapan, tetapi tidak melihat apapun. Ketukan itu terus berlanjut, semakin keras, semakin mendesak. Itu tidak datang dari pintu, itu berasal dari dalam rumah. Napas Emma tertahan saat dia menyadari suara itu berasal dari loteng. Dia tidak pernah naik ke sana, karena pintunya terkunci saat pertama kali dia pindah. Sekarang, suara ketukan itu diikuti oleh suara seretan lembut, seperti kuku yang menyeret kayu. Didorong oleh campuran ketakutan dan rasa ingin tahu, Emma mengambil senter dan menaiki tangga sempit menuju loteng. Udara semakin dingin dengan setiap langkah, dan keheningan semakin dalam.
menelan sinar senternya. Saat dia mencapai puncak, dia menemukan pintu terbuka. Sedikit berayun seolah didorong oleh tangan yang tak terlihat. Menguatkan dirinya, Emma mendorong pintu terbuka dan melangkah masuk. Loteng itu remang-remang, dipenuhi bau debu dan usia kotak-kotak, dan perabotan tua ditumpuk sembarangan, dan sarang laba-laba menggantung dari balok kayu. Ketukan itu telah berhenti, menyisakan kekosongan yang tampaknya berdenyut dengan energi yang tak terlihat. Pandangan Emma tertuju pada sudut jauh loteng, di mana berdiri sebuah cermin besar dan ornamen. Cermin itu tertutup kain kompang campin. Permukaannya memantulkan kegelapan. Dia mendekatinya dengan hati-hati, senter berkelap-kelip seolah berjuang melawan kekuatan yang tak terlihat. Dengan tangan gemetar, Emma menarik kain itu. Permukaan cermin tertutup kotoran, tetapi dia masih bisa melihat bayangannya sendiri. Terdistorsi dan gelap, saat dia menatap ke dalam kaca, dia merasakan tarikan aneh, seolah-olah cermin itu menariknya masuk. Kemudian, dari kedalaman cermin, muncul sebuah wajah. Itu wajahnya sendiri, tetapi terpelintir dan jahat. Mata bersinar dengan cahaya yang tidak wajar. Mulut bayangan itu bergerak, membentuk kata-kata yang tidak bisa didengar Emma, tetapi entah bagaimana bisa dipahami. Wajah itu berbicara tentang kesunyian yang bergema, tentang masa lampau, ketika kota ini dikutuk oleh roh yang dendam. Roh itu telah dihianati oleh mereka yang dipercayainya, dan dalam kemarahannya, ia telah melemparkan mantra kesunyian di atas kota. Kesunyian itu adalah peringatan, pertanda kembalinya, dan sekarang, ia mencari wadah jiwa untuk dihuni, untuk melaksanakan balas dendamnya yang gelap. Emma merasakan tangan dingin di bahunya dan berbalik, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Ketika dia kembali menatap cermin, wajah itu telah berubah. Itu bukan lagi wajahnya, tetapi wajah seorang wanita muda. Matanya terbelalak ketakutan, mulut terbuka dalam teriakan yang tidak terdengar. Wanita di cermin itu mengulurkan tangannya menekan kaca seolah mencoba menembus. Emma merasakan sensasi aneh, kesemutan di tangannya sendiri, dan melihat ke bawah untuk melihat jarinya menekan permukaan cermin. Kaca itu dingin, tetapi di bawahnya, dia merasakan kehangatan, detak jantung. Gelombang ketakutan menyelimutinya saat dia menyadari apa yang sedang terjadi. Roh itu mencoba merasuki dirinya, menggunakan tubuhnya sebagai wadah. Dia menarik tangannya, terhuyung mundur, dan menjatuhkan tumpukan kotak. Suara itu menghancurkan keheningan, dan udara tampak bergetar dengan dengungan rendah. Putus asa untuk melarikan diri, Emma berlari dari loteng, membanting pintu di belakangnya. Dia berlari menuruni tangga, dengungan itu semakin keras, semakin mendesak. Dia bisa merasakan kehadiran roh itu di sekitarnya, menekannya, menyesakkan dirinya. Mencapai pintu depan, Emma membuka pintu itu dan berlari keluar ke malam hari. Kesunyian di luar bahkan lebih mendalam, dengungan itu bergetar di tulangnya. Dia bisa melihat lampu-lampu kota di kejauhan, tetapi tampak redup, berkelap-kelip, seolah berjuang melawan kegelapan. Saat ia berlari, Emma merasakan tanah di bawahnya bergeser, dunia miring pada porosnya. Dia tersandung, jatuh berlutut. Dengungan itu sekarang menjadi suara gemuruh yang memekakkan telinga di telinganya. Udara semakin dingin, dan dia bisa melihat napasnya berkabut di udara, membentuk pola yang tampak bergerak dan menggeliat. Dan kemudian, dunia menjadi sunyi. Gemuruh itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang begitu dalam hingga seolah-olah menelan semua suara, semua cahaya. Emma melihat sekeliling, tapi dia sendirian. Kotanya hilang dalam kegelapan. Dia merasakan kehadiran di belakangnya, nafas dingin di lehernya, dan tahu bahwa roh telah menemukannya. Dia berbalik, dan itu dia sosok bayangan. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak alami. Makhluk itu mengulurkan tangannya, dan Emma merasa dirinya tertarik ke arah benda itu, tak berdaya untuk menolaknya. Dunia memudar, kegelapan mendekat, dan dia tahu bahwa dia tersesat. Keesokan paginya, penduduk kota menemukan mayat Emma di hutan. Wajahnya berkerut ketakutan, matanya melebar dan tidak bisa melihat. Keheningan yang menggema telah hilang, namun rasa takut tetap ada. Kehadiran nyata yang masih melekat di udara. Mereka menguburkannya di pemakaman kota. Kekuburannya ditandai dengan batu sederhana, sebagai pengingat akan kegelapan yang telah merenggut dirinya. Legenda keheningan yang menggema berlanjut, diturunkan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan bagi mereka yang berani menentang kutukan. Dan di saat-saat paling sunyi, ketika angin berhenti dan dunia menahan napas, mereka masih bisa mendengar dengungan samar.
Sebuah pengingat bahwa roh selalu ada, menunggu kapal berikutnya. Sedangkan Emma, jiwanya terperangkap, terikat pada kota, menjadi saksi bisu kengerian yang akan terjadi. Dia menjadi bagian dari legenda, sosok hantu yang terlihat dalam bayang-bayang, matanya dipenuhi kesedihan yang tidak pernah bisa diungkapkan. Sebuah bukti kegelapan yang mengintai di jantung Ravensbrück. Dan keheningan yang menggema akan datang lagi, pertanda malapetaka, sebuah pengingat.